Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Arma Barikotan dengan NIM 230608501027, Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Baiklah, sekarang kita akan membahas materi yang pertama tentang masyarakat dan budaya Bugis. Budaya Bugis merupakan entitas yang dinamis dan tidak statis. Masyarakat Bugis selalu terbuka terhadap pengaruh luar dan mampu menyerap unsur-unsur baru yang dianggap bermanfaat, baik dari budaya Melayu, Jawa, Cina, maupun Barat. Unsur-unsur asing tersebut diolah dengan aktif sehingga menjadi bagian integral dari tradisi Bugis yang utuh dan padu. Hubungan dengan dunia luar, terutama melalui perdagangan, memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian dan budaya Bugis. Singapura yang berdiri pada tahun 1819 menjadi pusat aktivitas perdagangan dan penyebaran pengetahuan bagi orang Bugis hingga pertengahan abad ke-20. Sejak abad ke-19, masyarakat Bugis mulai terlibat dalam ekonomi global yang syarat dengan kapitalisme industri barat. Produk-produk massal yang murah menggantikan industri domestik, sementara tanaman baru seperti jagung, kopi, kopra, dan coklat dikembangkan untuk pasar Eropa. Perubahan ini berdampak pada struktur sosial masyarakat Bugis dan membuka wawasan mereka terhadap dunia yang lebih luas. Selain itu, pengaruh kolonialisme Belanda dan Inggris juga sangat terasa. Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824 membagi wilayah pengaruh di Asia Tenggara yang mempengaruhi kehidupan orang Bugis yang berada di antara kedua wilayah tersebut. Belanda berusaha memperkuat pengaruhnya di Sulawesi Selatan melalui konsep penguasa tidak langsung pada awal abad ke-20. Masyarakat Bugis sangat menghargai sejarah dan adat istiadat mereka. Pada masa transisi menuju modern, terdapat kecenderungan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional melalui upacara adat, pembagian museum, dan kajian budaya oleh para cendekiawan serta pemerintah. Proses transisi dari tradisional ke modern berlangsung panjang dan kompleks. Beberapa unsur budaya lama tetap hidup, sebagian mengalami transformasi dan sebagian hilang, digantikan oleh norma dan pola baru yang lebih global namun tetap terwujud lokal. Seperti ke Sulawesi Selatan, ke Indonesia, dan ke Asia Tenggara. Materi ini juga menyajikan gambaran kehidupan sosial, spiritual, mental, dan material masyarakat Bugis pada akhir abad ke-19 sebagai dasar untuk memahami transformasi kontemporer dan inovasi yang membangun dunia Bugis masa depan. Secara keseluruhan, budaya Bugis menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi, di mana tradisi dan modernitas saling berinteraksi dalam proses sejarah yang terus berlangsung hingga kini. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kerabatan gender dan perkawinan dalam masyarakat Bugis. Hubungan kekerabatan merupakan hal dalam masyarakat Bugis karena berfungsi sebagai struktur dasar pembentukan tatanan sosial termasuk dalam hal perkawinan, hierarki sosial, kekuasaan, dan pengaruh pribadi. Sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem bilateral di mana garis keturunan ditelusuri dari kedua pihak, ayah dan ibu. Hal ini mirip dengan sistem yang berlaku di masyarakat Austronesia lain seperti Melayu, Jawa, dan Filipina, serta sebagian masyarakat Eropa. Terminologi kekerabatan Bugis tergolong sederhana dan menggunakan sistem angkatan di mana seluruh kerabat seangkatan, baik laki-laki maupun perempuan disebut saudara, dan dengan pembeda usia, kakak untuk yang lebih tua dan andri untuk yang lebih muda. Generasi berikutnya dipanggil anak atau anak, bermaksud anak kandung, kemenakan, dan anak sepupu dengan istilah khusus seperti anaura untuk kemenakan. Keturunan dari ana dan anaura disebut epo atau cucu, kerabat seangkat dengan orang tua disebut paman atau ama uri atau bibi lintirawil, sedangkan orang tua dari bapak, ibu, paman, dan bibi disebut nenek, kakek, atau nenek. Dalam praktiknya, sapaan kekerabatan sering digunakan secara luas untuk orang-orang dekat meskipun tanpa hubungan darah. Berdasarkan generasi yang sama, untuk menunjukkan hubungan kekerabatan yang pasti, digunakan istilah tambahan seperti siles goreng, aleku, saudara saya sendiri, atau andri, ipaku, atau adik ipar saya. Konsep penting dalam sistem bilateral Bugis bukan marga, melainkan kecabangan dari kedua sisi keluarga. Setiap orang memiliki dua garis nenek moyang dari kedua belah pihak yang membentuk jaringan nenek pangkuan dengan beberapa lapis, kakek dan nenek, dan leluhur hingga 5 generasi. Dari lapisan-lapisan leluhur ini muncul berbagai tingkat sepupu yang disebut sopasiseng atau sepupu pertama, sapawin kedua atau sepupu kedua, hingga sapawin eka atau sepupu keempat. Dengan demikian, setiap individu dikelilingi oleh kerabat dari dua cabang keluarga, mulai dari yang paling dekat hingga yang sangat jauh yang semuanya dianggap memiliki asal-usul yang sama atau asli azimina. Hubungan kekerabatan ini menyatukan mereka dalam suatu sistem sosial yang membedakan mereka dari orang lain atau kaum lain. Berbeda dengan masyarakat tetangga seperti Toraja yang menitikbaratkan pada kelompok keluarga inti, masyarakat Bugis lebih menekankan pencapaian derajat tinggi dalam stratifikasi sosial sebagai hal terpenting. Kita lanjut, materi yang berikutnya adalah perkawinan dalam masyarakat Bugis. Perkawinan bagi masyarakat Bugis berarti saling mengambil satu sama lain yang menandakan ikatan timbal balik antara dua individu dan keluarganya. Perkawinan bukan hanya pernyataan dua mempelai, tetapi juga penyatuan dan kesatuan dua keluarga yang biasanya sudah memiliki hubungan sebelumnya, dengan tujuan mempererat ikatan sosial. Umumnya, perkawinan berlangsung antara keluarga dekat atau kelompok empat terorganisasi yang sama sehingga sudah ada pemahaman dan hubungan yang erat.
Perkawinan juga menjadi cara untuk mengubah orang lain menjadi bukan orang lain, tenia atau laeng, dan sering dilakukan oleh sahabat atau mitra usaha yang menjodohkan anak-anak mereka. Idealnya, perkawinan dilakukan antara sepupu, baik sepupu paralel dari sisi ibu atau bapak maupun sepupu silang, satu dari ibu dan satu dari bapak. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai batas lapisan sepupu yang boleh menikah. Perkawinan dengan sepupu satu kali atau sialan marolan dianggap terlalu panas dan jarang terjadi kecuali di kalangan bangsawan tertinggi yang menjaga darah keturunan mereka, seperti dalam cerita La Galito. Masyarakat biasa lebih memilih perkawinan dengan sepupu kedua atau sialan meme atau sepupu ketiga dan keempat. Pasangan yang menikah harus berasal dari generasi atau angkatan yang sama, dan perkawinan antara paman dengan kemenakan perempuan atau bibi dengan kemenakan laki-laki dilarang karena dianggap menyisir atau saling marah. Dalam sistem politik tradisional Buddhis, prinsip ini sangat dijaga karena berpengaruh pada status keturunan dan perwarisan tata. Namun pertimbangan harta kekayaan kadang membuat prinsip ini diabaikan, terutama di kalangan orang wajo yang kaya, di mana laki-laki dapat menikah perempuan berstatus lebih tinggi setelah melalui proses mangkeli darah atau membeli derajat kebangsawan. Dalam proses perkawinan, pihak laki-laki wajib memberikan mas kawin kepada perempuan yang terdiri dari dua bagian. Pertama, sompa yang berarti persembahan dan berbeda dengan mahar dalam Islam, biasanya berupa sejumlah uang real atau real mata uang Portugis sesuai status perempuan dan menjadi hak miliknya. Kedua, dui mente atau uang naik adalah uang yang diberikan kepada keluarga perempuan untuk pesta perkawinan. Besarnya ditentukan oleh keluarga perempuan. Selain itu, ada lise atau kawin, hadiah perkawinan, yang dalam Islam disebut mai, biasanya berupa uang atau mushaf Al-Quran. Sebelum penjajahan Belanda, laki-laki dari luar wilayah perempuan harus membayar pajak palawat tanah atau penghalang tanah kepada penguasa setempat sesuai dengan besarnya sumpah. Pesta pernikahan dalam masyarakat Bugis melalui berbagai tahap pendahuluan yang baru dilalui sebelum acara utama berlangsung. Jika calon pengantin pria belum dijodohkan sejak kecil, keluarganya akan mencari pasangan yang sesuai, terutama bagi bangsawan yang sangat memperhatikan garis keturunan dan status kebangsawan agar setara. Tahap awal disebut memanu atau manu, yaitu kunjungan perempuan parubaya untuk mencari informasi tentang pihak perempuan. Setelah itu, dilakukan kunjungan resmi untuk mengajukan pertanyaan secara halus dan jika disetujui dilanjutkan dengan lamaran resmi atau marita. Selama proses ini, status kekerabatan dan harta kedua calon mempelai diperiksa serta dibicarakan mas kawin sompa dan uang antara dui mente untuk pesta pernikahan. Kesepakatan diukuhkan dalam acara mapasirengki dengan pemberian hadiah simbolis seperti cincin, tebu, dan buah nangka. Pesta pernikahan berlangsung dalam dua tahap utama. Pertama, acara pernikahan atau mapogoti di rumah mempelai perempuan, di mana pengantin pria datang bersama pengiring dan menyerahkan sompa. Pada zaman dahulu, pengantin pria harus melewati rintangan simbolis seperti pasukan kuda atau pertunjukan silat. Bagi bangsawan tertinggi, ada upacara khusus malagulo dialog antara pengantin pria dan bisu yang mewakili keluarga perempuan sebagai pengukuhan status kebangsawan. Setelah itu, pengantin pria menjalani ritual dan halangan simbolik sebelum pernikahan dianggap sah, termasuk pelaksanaan nikah Islam dengan wali dan saksi. Ritual adat seperti membayar penjaga pintu kamar pengantin perempuan dan simbol menjahit kedua mempelai dalam satu sarung juga dilakukan. Setelah nikah, pasangan duduk bersanding atau udang puting di pelaminan selama beberapa jam dengan diiringi jamuan dan hiburan. Ritual ini dikuasai oleh kaum perempuan, terutama Indogoti atau pinang pengantin. Tahap kedua memporola adalah penyambutan pengantin perempuan di rumah suami yang juga berlangsung meriah. Pada malam pesta dan hari-hari berikutnya, pengantin pria harus menjalani proses pendekatan agar pengantin perempuan mau menerima kehadirannya. Bisa berlangsung lama dan berujung pada perceraian jika gagal. Pesta pernikahan juga menjadi ajang menunjukkan status sosial dan kekayaan keluarga melalui ritual, pakaian, perhiasan, jumlah tamu, dan besarnya uang antaran. Besar mas kawin atau sompa ditentukan berdasarkan status sosial dengan satuan kaki yang setara dengan sejumlah mata uang dan barang berharga seperti budak dan kerbau. Meskipun nilai uang sompa menurun akibat inflasi, makna simbolisnya tetap penting, terutama bagi keluarga bangsawan. Seiring waktu, simbol-simbol sosial yang dulu hanya bangsawan mulai digunakan oleh kalangan biasa yang mampu menandai perubahan dalam adat pernikahan Bugis. Gender dan peran gender dalam masyarakat Bugis. Dalam masyarakat Bugis, laki-laki dan perempuan memiliki wilayah aktivitas yang berbeda. Namun, keduanya dianggap setara dan tidak ada dominasi satu sama lain. Sistem kekerabatan bilateral menegaskan peran sejajar antara ibu dan bapak dalam menentukan garis keturunan, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kemitraan dalam kehidupan sosial. Meskipun Islam membawa pengaruh yang tampak menonjolkan laki-laki, perempuan Bugis tetap memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang signifikan. Pembagian ruang dalam rumah juga mencerminkan peran gender dengan bagian depan rumah yang menjadi wilayah pria dan bagian belakang milik perempuan. Meskipun ada fleksibilitas dalam penggunaannya, rumah biasanya diwariskan kepada anak perempuan bungsu, menegaskan peran perempuan dalam keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki bertugas mencari nafkah di luar rumah, sementara perempuan mengurus rumah tangga dan mengolah pendapatan keluarga. Namun, perempuan juga aktif mencari nafkah melalui kerajinan tangan atau berdagang, dan kadang mengambil alih tanggung jawab ekonomi saat suami pergi melaut.
Pembagian kerja berdasarkan gender juga terlihat dalam aktivitas khusus. Misalnya, laki-laki mengolah lahan, memancing di laut dalam berburu dan bertukang, sedangkan perempuan menumbuk padi, menenun, dan membuat tembikar. Perbedaan ini bukan soal berat atau ringan, melainkan saling melengkapi sebagai dasar kemitraan. Cara berpakaian dan sikap juga berbeda antara laki-laki dan perempuan, dengan sarung sebagai pakaian utama yang diikat berbeda, serta perbedaan cara duduk dan membawa beban. Meskipun ada batasan perilaku berdasarkan gender, terdapat fleksibilitas dan sifat keperempuanan atau kelaki-lakian dapat mempengaruhi identitas gender seseorang. Perempuan Bugis memiliki peran penting dalam sejarah politik dan sosial, termasuk sebagai pemimpin kerajaan dan panglima perang. Mereka aktif dalam urusan pemerintahan, duduk dalam sidang kenegaraan, dan bahkan memimpin kerajaan seperti yang tercatat dalam sejarah kerajaan Luwu dan Wajo. Perempuan juga berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan pemberontakan. Kesempatan perempuan untuk memegang jabatan pemerintahan berkaitan dengan perpaduan ajaran Islam dan adat pra-Islam, di mana perempuan bangsawan dapat memimpin laki-laki dari status lebih rendah dengan hukuman berat bagi pelanggar norma sosial dan agama. Calabai, calalali, dan bisu dalam masyarakat Bugis. Dalam masyarakat Bugis, konsep gender tidak hanya terbatas pada laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup jenis kelamin ketiga yaitu calabai dan jenis kelamin keempat yaitu calalai. Calabai secara etimologis berarti perempuan palsu atau hampir perempuan, yaitu laki-laki yang berperilaku dan bertingkah laku seperti perempuan. Sebaliknya, calalai berarti pria palsu atau hampir pria, yaitu perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Calabai banyak ditemukan hampir semua kampung Bugis dan terlibat dalam berbagai pekerjaan domestik seperti memasak, menumbuk padi, dan mencuci. Meskipun ada sebagian anak muda yang mencam mereka, secara umum calabai diterima dan dihormati dalam masyarakat sebagai bagian dari komunitas. Mereka biasanya tinggal bersama keluarga perempuan atau hidup sendiri. Dan beberapa menjalin hubungan homoseksual dengan laki-laki normal yang sebagian kemudian menikah dan beranak pinak. Ada juga calabai yang memilih hidup sendiri dan berpantang seks untuk alasan agama atau kekuatan magis. Bisu adalah kelompok yang memiliki peran ritual dan spiritual penting dalam masyarakat Bugis. Catatan pengamat barat sejak abad ke-16 menyebutkan praktek homoseksual di kalangan bisu yang dianggap menjijikan oleh mereka. Tidak semua bisu adalah calabai, dan hanya sebagian kecil calabai yang menjadi bisu. Karena bisu asli ini hampir punah, banyak calabai yang mengambil alih peran ritual seperti mengurus pesta pernikahan, dekorasi, dan ritual adat sebagai indogoti. Yang menjadi sumber penghasil utama mereka, calabai menegaskan bahwa mereka bukan sekadar laki-laki yang ingin menjadi perempuan, melainkan menggabungkan maskulinitas dan feminitas dalam diri mereka. Mereka bebas bergaul dengan laki-laki maupun perempuan, tetapi dilarang berhubungan seksual dengan perempuan. Pada abad ke-16, bisu calabai yang melanggar larangan ini dihukum mati dengan cara direbus hidup-hidup. Calalali, yang merupakan perempuan berperilaku seperti laki-laki, jumlahnya lebih sedikit dan mendapat toleransi yang lebih rendah dari masyarakat. Mereka biasanya hidup dengan pasangan perempuan dan melakukan hubungan seksual dengan bantuan alat kelamin buatan dari usus hewan. Calalali tidak memiliki peran sosial atau ritual khusus, meskipun dalam sejarah pernah ada penguasa dari kalangan calalali. Secara keseluruhan, keberadaan calabai, calalali, dan bisu menunjukkan kompleksitas konsep gender dalam masyarakat Bugis yang melampaui dikotomi laki-laki dan perempuan, dengan peran sosial dan ritual yang unik bagi masing-masing kelompok. Stratifikasi sosial dalam masyarakat Bugis. Prinsip hierarki tradisional Bugis didasarkan pada mitos nenek moyang yang membagi masyarakat menjadi dua golongan utama, yaitu mereka yang berdarah putih keturunan dewata bangsawan dan mereka yang berdarah merah yaitu rakyat biasa atau tidak. Dalam naskah Galigo, pembagian ini bersifat mutlak dan tidak boleh dicampur, meskipun dalam praktik sejarah sering terjadi perkawinan antara lapisan menghasilkan kelas menengah di antara bangsawan tertinggi dan budak terendah. Status kebangsawan sangat dijaga kemurniannya, bahkan ada ritual khusus untuk membuktikan darah putih calon pengantin bangsawan. Dalam sistem kekerabatan bilateral Bugis, status keturunan ditentukan oleh perempuan daraan antara laki-laki dan perempuan dari berbagai lapisan sosial. Anak dari perkawinan bangsawan dengan perempuan berstatus lebih rendah akan menempati lapisan menengah, dan seterusnya, hingga keturunan yang semakin jauh dari darah bangsawan menjadi orang biasa. Sistem ini membentuk pola piramida sosial yang kompleks, di mana status seseorang juga dipengaruhi oleh kedekatan hubungan kekerabatan dan posisi dalam hierarki kerajaan. Meskipun sistem ini tampak kaku, dalam praktiknya terdapat fleksibilitas. Pengetahuan lengkap tentang status seseorang memerlukan pelacakan leluhur hingga puluhan generasi yang sulit dilakukan. Di tingkat kampung, gelar dan status sosial lebih sederhana, dan seringkali terjadi inflasi gelar, di mana banyak orang menyematkan gelar bangsawan tanpa hak. Emigrasi dan keberhasilan ekonomi juga dapat meningkatkan status sosial seseorang, karena kekayaan dan pengaruh sering dianggap sebagai tanda kebangsawan. Tanda-tanda status sosial terlihat dari simbol-simbol seperti pakaian, arsitektur rumah, sapaan penghormatan, dan perilaku saat berinteraksi dengan bangsawan. Perkawinan tetap menjadi ajang utama untuk menegaskan dan mewariskan status sosial secara turun-temurun. Asal-usul stratifikasi sosial Bugis terkait erat dengan mitos nenek moyang dan kerajaan Luwu sebagai pusat kekuasaan dan kesakralan. Hipotesis awal menyatakan bahwa kebangsawan muncul sekitar abad ke-14 seiring dengan perubahan ekonomi dan pertanian yang memicu munculnya kelas penguasa baru. Namun, kini diyakini bahwa akar stratifikasi sudah ada jauh sebelumnya, bertepatan dengan kedatangan populasi luar dari Kalimantan yang membawa budaya dan sistem sosial baru.
Komunitas-komunitas pesisir yang berkembang dengan orientasi perdagangan antar pulau mulai membentuk aristokrasi yang kemudian menyebar dan menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Perubahan besar terjadi sekitar abad ke-14 ketika hubungan antara golongan berdarah putih dan berdarah merah mengalami transformasi yang mendasar. Meskipun mitos heterogenitas leluhur tetap dipertahankan, sistem sosial yang berlaku didasarkan pada kontrak sosial antara bangsawan dan rakyat biasa dengan hak dan kewajiban yang disepakati bersama. Teori ini menandai berakhirnya masa Ana dan penguatan kekuasaan bangsawan dalam masyarakat yang sudah berubah. Kerajaan Luwu tetap menjadi sumber mitos dan legitimasi kebangsawan Bugis, dan kepercayaan bahwa semua bangsawan Bugis berasal dari Luwu masih tersebar luas hingga kini. Penguasa wilayah kekuasaan dan kerajaan dalam masyarakat Bugis. Kerajaan-kerajaan Bugis tidak pernah mengalami monarki absolut seperti yang digambarkan dalam teks La Galigo. Masyarakat Bugis terbagi dalam kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing memiliki raja sendiri, dipilih oleh pemuka kerajaan dan masyarakat, termasuk kaum perempuan. Raja membentuk dewan yang mewakili berbagai komponen masyarakat untuk menyerap kepentingan umum. Setiap kerajaan disebut wanua atau karunge yang merupakan unit wilayah dan pemerintahan dengan ukuran bervariasi, dari satu pemukiman hingga beberapa sub-wilayah. Hubungan antara wanua inti dan wanua bawahan diatur melalui persetujuan bilateral dengan kewajiban seperti membayar upeti dan menyediakan pasukan jika diperlukan. Dalam konfederasi, wajo wanua-wanua dikelompokkan dalam 3 level berdasarkan aktivitas ekonomi. 2 berarti perikanan, betempola atau pertanian, dan poletenran berarti pengolahan mineral. Wajo juga bersekutu dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Bone dan Soke melalui perjanjian 3 puncak. Struktur pemerintahan di kerajaan besar seperti Wajo terdiri dari Arumaton atau raja yang dibantai Dewan Arum Patapola atau 40 raja, termasuk Arum Batredompos, Si Bateng, dan Arum Mabicara. Dewan ini berfungsi sebagai lembaga pemerintahan utama yang menyerupai parlemen, menjadikan Wajo dikenal sebagai kerajaan aristokratis demokratis pada abad ke-19. Sebaliknya, Bone memiliki struktur yang lebih sentralistik dan otoritas dengan kekuasaan raja yang hampir tak terbatas, meskipun tetap ada dewan pemilihan jabatan dalam kerajaan Bugis. Tidak bersifat warisan mutlak. Pejabat dipilih berdasarkan garis keturunan, kualitas pribadi, dan pengaruh, dan jabatan dapat berubah atau diganti sewaktu-waktu. Jabatan raja pun terbuka bagi perempuan di beberapa kerajaan seperti Luwu, Sopen, dan Bone. Meskipun ada unsur feodal dan birokrasi yang berbelit, sistem pemerintahan Bugis menunjukkan pengakuan hak-hak keluarga dan fleksibilitas dalam pelaksanaan hukum adat. Hukum adat mengatur hak dan kewajiban setiap lapisan masyarakat dengan prinsip bahwa keputusan raja dapat ditentang oleh dewan adat dan seterusnya hingga keputusan rakyat yang tidak boleh digugat. Struktur piramida pemerintahan yang menghubungkan wanua dengan pusat melalui persetujuan bilateral, dewan bangsawan sebagai penengah, dan aturan pemilihan pejabat ditemukan di semua kerajaan Bugis. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.